Yang terhormat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Kepala UPT Balediklat KKP Banyumas, Ambarawa, dan Pati. Yang kami hormati, pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan UPT Balediklat KKP. Yang kami hormati para fasilitator dan peserta training of facilitator pelatihan teknis tim pendamping keluarga bagi fasilitator kabupaten kota yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka pembukaan kegiatan TOF pelatihan teknis pendamping keluarga bagi fasilitator Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan, arahan, dan pembukaan kegiatan Training of Facilitator secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah kepada yang terhormat Ibu Eka Sulistia Ediningsih. Kami persilahkan. Ini podiumnya tinggi sekali. Kelihatan saya? Yang di belakang bisa terlihat saya? Alhamdulillah. Bisa terlihat dengan jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi BKKBN Perwakilan Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai pula Ibu Ketua Tim Kerja Advokasi KIE dan Hubungan Antar Lembaga. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai pula para Kepala Balai Diklat KB di Ambarawa, Pati, dan saat ini Bumi yang ada bersama saya di Banyumas, para Widya Iswara dan fasilitator tim pendamping keluarga yang saat ini baik berada di tempat ini di Banyumas maupun yang berada di Ambarawa, Pati, dan di Balai Diklat Provinsi. Kemudian tentu saja yang teristimewa adalah peserta orientasi fasilitator tim pendamping keluarga, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di Provinsi Jawa Tengah, di Diklat KKB, di Ambarawa, Pati, dan Banyumas. Dan para panitia, serta Bapak dan Ibu dari unsur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat dari saya. Yang pertama, saya mohon izin untuk menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini Selasa 20 Februari 2024 kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk mengikuti acara Training of Facilitator atau pelatihan orientasi tim pendamping keluarga bagi fasilitator tingkat kabupaten kota tahun 2024 angkatan pertama. Saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik hari ini yang bertindak sebagai narasumber, yang bertindak sebagai fasilitator, yang bertindak sebagai peserta, yang bertindak sebagai panitia, yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi pada pelaksanaan acara ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya berharap bahwa acara ini bisa berlangsung dari awal sampai dengan akhir dengan lancar dan kemudian pada akhirnya bisa membawa manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN itu punya dua amanah, ya, dua amanah besar. Amanah yang pertama adalah menjaga penduduk tumbuh seimbang, dan yang kedua adalah mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagai persyaratan Indonesia bisa maju setidaknya di tahun 2045, di mana tahun itu kita menamakannya sebagai Indonesia Emas. Indonesia Emas harus diisi
dengan generasi-generasi emas. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, tugas yang pertama menjaga penduduk tumbuh seimbang. Di Provinsi Jawa Tengah ini angka kelahiran total itu sudah mencapai 2,4. Artinya setiap perempuan di Provinsi Jawa Tengah rata-rata punya anak 2. Ya. Kalau targetnya untuk penduduk tumbuh seimbang itu harusnya 2,1. Kita masih 2,4. Namun karena Provinsi Jawa Tengah ini adalah penyangga utama, Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena penyangga utama Indonesia, karena penduduknya paling banyak, ya, bersama Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, maka kita harus, kalau ada targetnya 2,1, maka Jawa Tengah tidak boleh 2,4 atau 2,1. Karena Jawa Tengah itu menjangga provinsi-provinsi lain, maka capaiannya harus lebih rendah. Jadi idealnya Provinsi Jawa Tengah itu angka kelahirannya 1, begitu ya. 1,9, artinya di bawah 2. Karena kita menutupi provinsi lain yang mungkin penduduknya itu tidak akan bisa mencapai 2,1, mungkin bisa 2,3 dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kita harus masih tidak bisa beristirahat, tidak bisa berleha-leha karena penduduknya sudah 2,1 untuk angka kelahirannya. Artinya setiap perempuan sudah melahirkan rata-rata 2, tugas kita sudah selesai. Nggak bisa seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih harus menjaga agar angka kelahiran total itu tidak bisa lebih dari 2. Dan kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa menjaga itu lebih berat daripada mengejar, ya. Merawat itu lebih berat dari ketika kita berupaya untuk mencapai. Jadi kita harus sangat hati-hati. Apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu sekalian supaya kita bisa menjaga angka kelahiran itu tidak lebih dari 2, ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh membiarkan ada kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi semua kehamilan itu harus diinginkan. Jawa Tengah ini kan punya program yang namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Sudah tahu ya, ada punya program seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, tahu atau tidak? Tahu. Siapapun gubernurnya, program yang sudah sangat bagus itu harus dijaga. Jadi kita harus mengupayakan bahwa program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu bisa dilaksanakan karena selaras dengan tekad kita untuk menjaga supaya kehamilan di Provinsi Jawa Tengah itu merupakan kehamilan yang diinginkan. Di sini ada berapa bidan? Siapa yang bidan? Ada bidan di sini? Ibu bidan, Bunda bidan 1. Terus di tempat lain ada PKK. Oh, berapa PKK? 1 juga. Ya, selain IBI, PKK, Satgas. Satgas berapa? 1. Yang lainnya dari penyuluh ya. Ya. Oke, teman-teman semua, itu yang harus kita ingat. Jadi tidak bosan-bosannya para pimpinan menyampaikan ini. Kita harus tetap menjaga bahwa angka kelahiran total ini tidak lebih dari 2. Kemudian teman-teman semua, berikutnya kita harus menjaga bahwa tidak boleh ada ibu-ibu yang tidak ingin punya anak tapi tidak ber-KB. Itu ya, kita harus menjaga itu. Tidak boleh ada ibu-ibu yang tidak ingin punya anak tapi tidak ber-KB. Karena kalau mereka hamil, kehamilan ini menjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Itu. Kemudian kita harus menjaga bahwa calon pengantin masuk ke kehidupan pernikahan sudah tahu tentang hak reproduksinya.
Hak-hak reproduksinya itu antara lain adalah tahu kapan sebaiknya menikah, kapan sebaiknya punya anak, kapan sebaiknya berhenti punya anak. Kan begitu teman-teman semua. Ya. Nah ini kesemua itu medan tempurnya di mana? Medan tempurnya adalah ada pada keluarga. Itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua teman-teman semua adalah tadi apa? Mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas untuk membentuk apa tadi? Untuk membentuk apa? SDM unggul Indonesia maju. Teman-teman ini kan calon fasilitator ya. Kalau bicara harus lantang. Karena fasilitator itu modal utamanya itu adalah bicara. A, I, O, I, A, I, O, E, O-nya harus jelas. Artikulasinya harus jelas. Karena nanti teman-teman semua di tangan teman-teman inilah para tim pendamping keluarga bisa memahami atau tidak tugasnya. Karena tadi saya mengatakan bahwa medan tempur dari kedua tugas yang diamanahkan kepada BKKBN itu adalah di keluarga. Siapa yang akan melakukan pendampingan dalam hal ini adalah tim pendamping keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tadi kita punya dua tugas besar itu. Tugas kedua belum selesai, tugas pertama belum selesai, tugas kedua belum selesai, kita masih diberikan amanah lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Kita ditugaskan sebagai dirijen, sebagai orkestrat, sebagai kalau begini teman-teman semua, saya mau mengibaratkan upaya-upaya yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting itu ibarat nada-nada sebuah lagu, maka tugas BKKBN adalah untuk menjadikan nada-nada lagu itu sebagai sebuah lagu. Iramanya jadi tidak sumbang, iramanya jadi indah. Nah, dalam percepatan penurunan stunting kita tahu bahwa bukan hanya BKKBN sendiri yang melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting, tapi banyak kementerian dan lembaga. Maka upaya-upaya ini harus diorkestrasi oleh BKKBN supaya bisa menjadi sebuah kegiatan yang efektif, yang efisien, yang sistematis, yang kemudian nanti bisa memberikan kontribusi yang terbesar untuk mempercepat penurunan stunting. Dilaksanakan mulai dari pusat, kemudian pusat membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat pusat, kemudian tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, akhirnya tingkat desa. Siapa tim percepatan penurunan stunting tingkat desa? Siapa teman-teman semua? Mana suaranya? Jangan malu-malu teman-teman, ini fasilitator. Siapa tim percepatan penurunan stunting tingkat desa? Iya, ketua tim penggerak PKK desa. Unsurnya tim pendamping keluarga. Yang berhadapan dengan keluarga, medan tempur sesungguhnya itu adalah di desa. Ya kan? Dan itu adalah tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarganya harus betul-betul teman-teman semua kita upayakan untuk handal di dalam upaya melakukan pendampingan keluarga. Di dalam mengedukasi. Apa tugas tim pendamping keluarga? Mana? Satu, bisa satu. Saya mau lihat satu orang yang mungkin bisa menyampaikan dengan artikulasi yang jelas.
Nanti kalau artikulasinya tidak jelas, teman-teman memberikan materi kepada para tim pendamping keluarga. Dari mana, Mbak? Saya Erna Drawati dari Kabupaten Cilacap. Nggih. Salah satu tugas TPK adalah KIE, Terus apa lagi tugasnya? pencatatan. Oke. Itu sementara itu dulu. Nggih, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Nggih, monggo Mbak. Panitia, tolong mic-nya. Tes. Tugas tim pendamping keluarga yaitu untuk memberikan KIE dan penyuluhan. Selanjutnya untuk memberikan fasilitasi rujukan, Betul. memberikan fasilitasi bantuan sosial, Betul. dan juga pencatatan pelaporan. Iya. Jadi tepuk tangan untuk Mbak. Itu tugas tim pendamping keluarga. Jadi mulai melakukan KIE, komunikasi perubahan perilaku, kemudian melakukan memberikan rujukan manakala ketika melakukan pendampingan ada ditemui hal-hal yang bermasalah dengan kesehatan, kemudian memfasilitasi bantuan kalau memang keluarga-keluarga itu memerlukan bantuan, kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan. Kita lihat begitu lengkapnya tugas tim pendamping keluarga. Di dalam melakukan KIE, tim pendamping keluarga harus punya kemampuan untuk melakukan komunikasi kepada keluarga-keluarga beresiko stunting. Siapa keluarga-keluarga beresiko stunting? Satu orang? Jangan malu-malu. Mohon izin Bu. Keluarga berisiko stunting yang pertama pasangan usia subur, pus atau yang kedua pus hamil, lalu calon pengantin, Iya. baduta, Bu, yang mempunyai keluarga yang mempunyai baduta. Iya, tepuk tangan untuk Mas siapa tadi? Anton dari Cilacap. Anton dari Cilacap. Tadi Mbaknya dari mana? Purbalingga. 2 dari Cilacap, 1 dari Purbalingga. Ya, kita tahu tim pendamping keluarga punya tugas komunikasi. Harus melaksanakan tugas tadi yang pertama melakukan komunikasi, formasi dan edukasi, kemudian yang kedua melakukan rujukan, artinya dia harus tahu kapan keluarga-keluarga itu harus dirujuk, ya, kemudian juga melakukan fasilitasi bila keluarga-keluarga itu memerlukan bantuan. Jadi tugas tim pendamping keluarga dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka, mereka punya tugas yang tidak ringan, dan siapa yang akan mengupayakan bahwa mereka bisa paham dengan tugas-tugas itu adalah teman-teman semua. Jadi kalau kita mengambil kesimpulannya bahwa
teman-teman semua untuk menjalankan amanah kedua yang belum selesai, yaitu mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas untuk membentuk SDM unggul Indonesia maju, ditambah dengan amanah Perpres 72 tahun 2021, yaitu menjadi dirijen yang akan mengorkestrasi langkah-langkah untuk mempercepat penurunan stunting. Maka ini peranan teman-teman ini sangat penting. Saya sangat mengapresiasi bahwa teman-teman dari tim kerja pelatihan dan peningkatan kompetensi berikut Bapak dan Ibu para kepala Balai Diklat baik di Ambarawa, Pati dan Banyumas serta di provinsi itu melaksanakan acara ini. Kami menghaturkan terima kasih. Saya menghaturkan terima kasih teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua di dalam melaksanakan tindak lanjut dari pelatihan ini. Hari ini teman-teman mengikuti pelatihan, kemudian selanjutnya teman-teman akan memberikan pelatihan dari 4 angkatan ya Bu Sinta ya. Dari 4 angkatan kegiatan semacam ini, teman-teman dari 4 angkatan itu akan melatih sebanyak 83.000. Nah, 83.000 orang ini ya, 83.000 orang TPK ini ada di 1.676 angkatan ya Bu Umi. Jadi 83.000 itu akan dilatih pada 1.676 angkatan di 35 kabupaten kota. Saya sangat berharap bahwa pelatihan ini, workshop ini akan berjalan sangat efektif dan sangat efisien dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya nanti tim pendamping keluarga yang teman-teman latih itu akan keluar dari bahan atau akan membawa hasil refreshing, kalau itu merupakan refreshing karena mereka sudah pernah mengikuti pelatihan pada dasarnya. Namun pelatihan tahun ini karena ini adalah tahun terakhir dari pelaksanaan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, di mana nanti di bulan Oktober kita itu sudah harus dievaluasi lagi melalui survei, semacam survei kesehatan Indonesia atau survei gizi Indonesia. Maka ini tim pendamping keluarga yang sudah mengikuti pelatihan ini keluar nanti harus langsung bisa action di lapangan dengan lebih baik daripada yang kemarin. Kalau yang sudah baik, maka mereka akan lebih baik. Ya. Jadi teman-teman itu kan nanti TPK itu kan itu mereka bervariasi pengetahuan. Ada yang sudah sangat ahli di dalam melaksanakan pendampingan keluarga. Tapi itu jumlahnya sedikit, jumlahnya enggak banyak. Ada yang punya pengetahuan cukup ketika melakukan pendampingan. Tapi ada juga yang enggak tahu, belum tahu cara melakukan pendampingan. Bahkan ada juga yang nggak tahu tugas TPK itu seperti apa. Gitu. Jangankan TPK yang baru kita bentuk tahun 2021. Pegawai BKKBN juga banyak yang nggak paham tugas tim pendamping keluarga itu seperti apa. Maka apresiasi terhadap Mbak Arum tadi yang paham dengan sangat menjelaskan apa itu tim pendamping keluarga. Semua teman-teman harus paham apa itu tugas tim pendamping keluarga, karena itu modal utama bagaimana nanti kalau mau melaksanakan pelatihan kalau teman-teman nggak tahu tugas tim pendamping keluarga itu apa. Kalau tahu tugasnya artinya teman-teman itu punya tekad di dadanya bahwa saya anggaplah misalnya tim pendamping keluarga namanya Ibu Nasri. Saya harus membuat Ibu Nasri pulang dari pelatihan ini paham tentang apa yang akan dilakukan. Melakukan komunikasi, melakukan rujukan, melakukan fasilitasi untuk mencarikan akses modal, gitu. Setidaknya tahu di mana ini akses modal yang ada, gitu kan. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan. Terutama pencatatan dan pelaporan ini tidak bohong di dalam pencatatan dan pelaporan, tidak keliru. Tadi baru saja kami di sini, kami di Banyumas ini di Hotel Luminor itu melaksanakan pertemuan tim percepatan penurunan stunting ex-keresidenan Banyumas. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau kita salah, kalau kita keliru, atau kita sengaja membuat salah atau membuat keliru dalam data yang lain, ya mungkin efeknya nggak begitu banyak.
Tapi kalau kita sengaja keliru atau sengaja lalai di dalam pelaporan stunting, itu dosanya, katanya Bu Umi, itu dosanya terus mengikuti kita. Karena anak itu masih akan terus hidup sampai lama ketika kita salah melakukan penanganan karena kita salah dalam melakukan pencatatan, maka itu efek dampaknya itu luar biasa. Jadi teman-teman semua, ketika nanti teman-teman memberikan pengetahuan kepada tim pendamping keluarga tentang pencatatan dan pelaporan, tolong teman-teman pahami betul-betul, dalam hal ini LC-MIL ya, LC-MIL dan pencatatan dan pelaporannya, pahami betul-betul, berikan secara benar kepada tim pendamping keluarga. Karena kalau keliru teman-teman semua, yang kita catat, yang akan dicatat oleh tim pendamping keluarga, itu adalah keliru juga. Kalau keliru, maka tidak bisa menjadi bahan yang baik atau bahan yang benar untuk penyusunan kebijakan atau penyusunan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengintervensi anak-anak itu. Jadi tadi itu saya tersentak gitu Bu Umi. Ketika Dokter Andong mengatakan bahwa kalau kita keliru dalam yang lain misalnya itu masih ya. Tapi ini soal kita memberi catatan terhadap orang hidup. Ya di mana melalui catatan kita harusnya anak itu bisa mendapatkan penanganan yang bagus, tapi karena catatan kita keliru, maka mungkin saja dia tidak bisa mendapatkan penanganan yang bagus. Lalu yang dosa siapa? Yang dosa itu yang mencatat. Apakah mencatat karena sengaja mencatat keliru, atau karena lalai? Kecuali kalau tidak tahu. Nah, kita sudah disediakan forumnya untuk tahu, untuk paham, untuk mengerti. Kemudian ketika kita lalai mencermati, kemudian kita akhirnya memberikan informasi yang salah, teman-teman itu dosanya dosa zariah loh. Jadi saya pesan karena ini teman-teman setelah ini akan mengikuti aplikasi pencatatan dan pelaporan, tolong teman-teman ikuti secara betul. Teman-teman ikuti secara benar. Kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang bagaimana memberikan KIE, sudah ya? Sudah memberikan KIE ya? Iya, sudah ya. Saya kok ragu kok sudah diberikan. Teman-teman kok cara berkomunikasinya itu loh lirih-lirih. Iya. Kalau berbicara itu A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Ya. Jangan bagaimana nanti kalau teman-teman memberikan pelatihan bicaranya lirih-lirih begitu ya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan gagal kembang pada anak karena kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama. Misalnya begitu teman-teman semua. Bagaimana cara melakukan pendampingan stunting? Misalnya begitu. Kan enggak begitu ya. Teman-teman harus memberikan informasi dalam bahasa yang sangat jelas. Ya. Bisa ya teman-teman? Coba salah satu kasih contoh artikulasi yang jelas. Bagaimana cara melakukan pendampingan? Satu, siapa yang berani? Saya mau dengar artikulasinya. Enggak Mbak Rum lagi loh, Mbak Rum sudah tadi. Ayo sebelahnya. Ya. Ceritanya ini kita lagi penyuluhan gitu ya Bu ya? Ceritanya Mbak siapa namanya? Wika Bu, Mbak Wika dari mana? dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Mbak Wika kasih memberi contoh bagaimana Mbak Wika memberikan pemahaman kepada tim pendamping keluarga untuk melakukan pendampingan yang betul. Apa saja? Ya, baik ibu-ibu. Baik ibu-ibu tim pendamping keluarga. Seperti yang kita tahu ya, kita mendampingi keluarga yang beresiko stunting, diantaranya adalah catin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan keluarga baduta. Nah, itu
Yang kita lakukan adalah diantaranya yang pertama kita melakukan KIE, lalu kita melakukan fasilitasi rujukan ya bagi yang memerlukan, lalu kita juga melakukan fasilitasi bantuan sosial, juga melakukan surveillance, dan tidak lupa ya ibu-ibu, setiap kita melakukan kunjungan itu kita pantau kan ya kondisinya bagaimana keluarga yang kita dampingi, lalu kita catat dan kita laporkan di LCMIL. Begitu ya ibu-ibu. Ya. Ya, begitu artikulasi yang jelas teman-teman semua. Kalau A ya bilang A, kalau I yang bilang I, kalau E ya bilang E, kalau O ya bilang O gitu ya. Jadi teman-teman semua ya. Nah, karena dengan demikian maka mereka semua para tim pendamping keluarga yang akan teman-teman ajak bicara selama seharian itu paham, bisa mendengarkan, bisa memahami apa yang teman-teman maksudkan. Teman-teman semua, seorang fasilitator itu memang harus memiliki pengetahuan dasar tentang teknik memfasilitasi dan memahami setiap isi dari tema pertemuan. Selain itu, fasilitator juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya berbagai substansi isi pesan yang ada di dalam upaya para tim pendamping keluarga melakukan pendampingan, mulai dari tentang pengasuhan anak usia dini, kesehatan dan sebagainya teman-teman semua. Dari berbagai isi pesan, memang teman-teman semua, untuk kearifan lokal Provinsi Jawa Tengah ini Bu Umi, kita tahu bahwa yang diberikan mengingat waktunya pendek, maka yang diberikan yang nanti akan teman-teman bawa adalah yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, teman-teman semua. Isi pesannya banyak ya. Isi pesannya kan banyak. Kalau keluarga berisiko stunting dari sisi persoalan, itu persoalannya kan banyak ya. Mulai dari apa? Keluarga yang menikah, pernikahannya muda, keluarga yang terjerumus ke dalam kondisi 4 terlalu, keluarga yang tidak punya sanitasi, keluarga yang apa lagi? Tidak punya sumber air yang layak, keluarga yang tidak punya jamban yang sehat, ya kan? Nanti teman-teman tim pendamping keluarga itu akan menemui keluarga-keluarga yang masalahnya masing-masing, yang masalahnya berbeda-beda. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua nanti ajari mereka untuk bisa memberikan isi pesan sesuai dengan masalah keluarga-keluarga yang ditemui. Dan gunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Jadi teman-teman tidak perlu untuk supaya terlihat pintar mengeluarkan istilah-istilah yang sulit-sulit. Karena yang akan teman-teman temui adalah masyarakat. Banyak loh tim pendamping keluarga itu teman-teman yang ternyata sekolahnya cuma SMP. Yang sekolahnya SD. Bahkan di Wonogiri kalau tidak salah kita temui ada tim pendamping keluarga yang enggak sekolah. Pengakuannya enggak sekolah tapi pinter. Mungkin belajar dari lingkungan, belajar dari ilmu terapan atau belajar dari paket A mungkin. Tapi pinter. Yang akan teman-teman temui nanti, yang akan teman-teman temui untuk memberikan orientasi itu adalah bermacam-macam. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk bisa menyesuaikan. Orang yang pinter katanya, ya saya sendiri masih belajar Bu Umi, katanya orang yang pinter itu adalah orang yang bisa menyederhanakan informasi yang diterima. Jadi kalau masalah itu, informasi itu sulit, tapi dengan bahasa yang sangat mudah orang juga bisa menerima informasi itu. Katanya seperti itu. Jadi saya berharap bahwa teman-teman itu nanti bisa mengupayakan informasi yang mudah untuk memahami bagaimana bisa menjadi tim pendamping keluarga yang melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Itu satu yang saya minta kepada teman-teman semua. Yang kedua tadi, pencatatan dan pelaporan. Tolong untuk pencatatan dan pelaporan yang harus dilakukan tim pendamping keluarga, di mana nanti teman-teman yang akan mengajari, tolong teman-teman diperhatikan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti tim pendamping keluarganya keliru. Karena kalau keliru, ini nanti kemudian efeknya panjang.
efeknya sampai besar. Contoh, kalau misalnya karena informasi pencatatan yang keliru, kemudian dia tidak mendapatkan intervensi yang baik, harusnya dapat bantuan misalnya, tapi tidak jadi dapat bantuan, kan? Harusnya dia dapat rujukan, tapi tidak dapat rujukan karena datanya keliru, karena datanya salah. Maka kemudian tidak dapat rujukan, tidak dapat perawatan, kemudian dia membawa masalah kesehatan sampai dengan besar. Itu siapa yang salah? Siapa yang keliru? Maka berbekal itu teman-teman bertekadlah untuk menjadi fasilitator yang baik, yang bisa kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tim pendamping keluarga, menambah, merefresh karena mereka sudah mendapatkan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua ya teman-teman, saya cuma minta itu. Yang ketiga, tolong teman-teman semua berkomunikasi dengan baik dengan para tim pendamping keluarga, karena teman-teman akan berhadapan dengan tim pendamping keluarga yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang teman-teman semua. 83.000 itu latar belakangnya macam-macam. Nanti beliau-beliau ini, Bu Umi, Bu Sinta akan mengajar untuk berapa angkatan ya? Kan 1676 ya. 1676 dibagi 608 orang, kurang lebih 3 ya, 3 angkatan ya. Kalau kita rata-ratain ya, teman-teman akan bertemu dengan 3 angkatan ya. 3 angkatan, 3 kali 40, 120 orang. Berapa? 50. Berarti teman-teman akan bertemu dengan 150 orang. Teman-teman akan diminta untuk memberikan refreshing, memberikan pengetahuan untuk kurang lebih 150 orang. Saya betul-betul berpesan pada hari ini menyempatkan untuk bertemu dengan teman-teman, meninggalkan pertemuan di Luminor hanya untuk bertemu dengan teman-teman, hanya untuk bermohon kepada teman-teman semua. Itu tadi, yang pertama tolong mereka harus melakukan upaya komunikasi yang bisa merubah perilaku para para keluarga. Jadi tim pendamping keluarga ini komunikasinya adalah komunikasi yang harus bisa merubah perilaku dari keluarga-keluarga berisiko stunting untuk bisa melakukan hal-hal yang mendukung supaya kalau tadinya anaknya berisiko stunting jadi lebih sehat. Yang kedua tadi penting untuk mereka bisa punya kemampuan untuk melakukan pendampingan. Tidak mudah, kita saja belum tentu bisa. Ya, jadi harus butuh ketelatenan. Saya cuma mohon itu, menyempatkan diri untuk ke sini supaya saya bisa mohon kepada teman-teman untuk teman-teman ikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh. Kalau setengah hari tadi teman-teman semua, harusnya saya bertemu teman-teman dan memohon kepada teman-teman di pagi hari. Kalau tadi teman-teman mungkin mengikuti, ada di antara teman-teman semua yang mengikutinya baru asal begitu, terus lupa dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nasri dan Bu Umi. Dan siapa lagi? Siapa? Mbak Wulan, ya. Dan Mas Galih dan Pak Bambang. Mungkin mengikutinya asal-asal. Kalau masih ada yang belum jelas, tanya lagi mumpung orangnya masih ada di sini. Kalau misalnya waktunya pendek, catat nomor teleponnya, tanya. Dan saya minta kepada Mbak Umi, Mbak Nasri, Mbak Wulan, Mas Galih, Mas Bambang untuk berkenan menyediakan waktunya untuk menerima konsultasinya teman-teman semua. Jadi jangan hanya terbatas di sini saja. Teman-teman semua, ini mumpung waktunya masih ada sampai dengan jam 4:30 teman-teman semua. Jadi kalau tadi ada yang belum jelas, tolong teman-teman tanya lagi sama Bu Nasri, Bu Umi, Bu Wulan, Mas Bambang dan Mas Galih. Nah, yang akan datang teman-teman semua, begitu juga yang di Ambarawa, yang di Pati, yang di provinsi, yang di Jalan Pemuda. Ada yang di Jalan Pemuda ya Mbak? Ya, begitu juga ya Bapak dan Ibu peserta semua yang ada di sana. Nah, iya, saya tahu mendengarkan.
Jadi saya nyuwun pangapunten ibu-ibu yang ada, bapak-bapak yang ada di Jawa Tengah, di Pati, Ambarawa. Kalau tadi ada yang belum jelas, karena tanggung jawab teman-teman ini besar, maka tolong tanya lagi. Para fasilitator yang ada di Jalan Pemuda, yang ada di Pati, yang ada di Ambarawa, yang ada di Banyumas, tolong sediakan waktu di teleponnya, di handphonenya untuk menerima konsultasi dari teman-teman. Handphone, hand itu tangan, phone itu telepon. Handphone artinya teleponnya bukan teleponnya di tas, bukan teleponnya di laci. Jadi jadi selama latihan fasilitator ini ya harus jadi handphone yang sesungguhnya. Kalau ditelepon enggak ada nanti alasan, maaf ya HP saya di tas enggak denger. Namanya handphone. Hand. Apa tadi? Hand, tangan, phone. Jadi handphone. Handphone, telepon yang ada di tangan. Jadi kalau ibu-ibu fasilitator, bapak-bapak fasilitator, tolong kalau ada yang mau konsultasi, tolong diterima. Begitu juga teman-teman semua nanti ketika menjadi fasilitator bagi tim pendamping keluarga. Harus memaknai handphone itu sebagaimana mestinya, barang yang selalu ada di tangan, bukan di tas, bukan di laci. Ya kalau kecuali kalau tidur, ya kan. Kalau tidur ya beda, kalau tidur ya jangan gitu kan ya. Kalau lagi berkomunikasi dengan keluarga di meja makan ya jangan gitu kan. Kasih tahu di statusnya, maaf sedang makan malam. Kasih tahu di statusnya, maaf sedang bercengkerama dengan istri. Sekian jam lagi bisa hubungi. Kan bisa di status, bisa dibaca. Dalam rangka orientasi TPK. Ya teman-teman semua, karena betul tadi yang saya dengar, ini sampai saya catat loh, betul sekali yang saya dengar bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita menciptakan kesalahan, ya maka itu bisa memperpanjang dosa. Jadi tidak boleh membohongi tentang stunting, terutama data. Dosanya panjang, dosanya jariah. Karena orang itu akan hidup sampai lama. Karena ketika mereka hidup lama, padahal hidup lama dan tidak sehat, padahal kita diberikan amanah untuk menyebabkan orang itu bisa sehat melalui data yang kita berikan, melalui pengetahuan yang kita berikan, tapi mereka tidak mendapatkan itu, dosa kita yang jadi dosa jariah, teman-teman semua. Karena kita secara sengaja, lain halnya kalau mungkin teman-teman ngantuk, kemudian ketika pelajaran tidur, kemudian enggak ngerti, tapi teman-teman punya kesempatan untuk bisa bertanya. Komit ya teman-teman semua ya. Yang jawab baru sebagian. Komit atau tidak? Ada 30% tidak menjawab. Komit atau tidak? Nah gitu dong. Suaranya paling kenceng yang mana ya? Suaranya yang paling kenceng yang mana ya? Yang mana? Oh iya, Mas siapa itu? Oh iya, Cilacap baru ketemu kemarin ya Mas? Iya, masih punya PR loh kita kan ya. Ya, PR-nya apa Mas? PR pertemuan antara engkau dengan aku kemarin apa? Waduh. Oh koordinator ya. Nanti tanya sama koordinatornya ya. Nah teman-teman semua, kerja stunting ini adalah kerja kolektif. Ya, kerja stunting ini adalah kerja kolektif, bukan kerjanya BKKBN saja. Maka kalau di formulasi fasilitator ini ada dari IBI, ada dari dinas kesehatan, ada dari mana lagi? PKK. Karena memang kerja stunting ini kerja kolektif teman-teman semua. Jadi tolong teman-teman juga bisa menularkan semangat untuk kerja kolektif kepada tim pendamping keluarga. Karena di tim pendamping keluarga itu ada siapa?
Yang suaranya paling keras tadi mana? Yes, bidan, terus kader, terus PKK. Oke. Ya teman-teman semua ya, kerjanya kerja kolektif. Jadi tidak banyak-banyak. Yang diberikan kepada tim pendamping keluarga, nyuwun pangapunten para bapak dan ibu fasilitator tidak banyak-banyak, tapi betul-betul yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan di Provinsi Jawa Tengah. Tapi bukan berarti teman-teman semua ya, terus kemudian kita tidak membuat mereka paham tentang apa yang harus diketahui. Stunting ini Mbak Arum betul perlu edukasi. Ya diantaranya misalnya, diantaranya tentang makanan, pemberian makanan. Soal pemberian makanan teman-teman, Provinsi Jawa Tengah ini kalau soal pemberian nutrisi itu sudah gemah ripah lojinawi berlebihan, sangat berlebihan. Tapi ternyata stuntingnya tidak turun. Stuntingnya masih naik ya. Stuntingnya masih 20,8 ya. Masih ada beberapa belas kabupaten yang naik stuntingnya menurut hasil survei. Lain halnya hasil EPPGBM. Yang menjadi permasalahan dari apa yang tadi kita dapatkan di Luminor, maka ternyata antara lain adalah persoalan pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi ini adalah tentang memilih, mengolah, dan menyajikan. Nanti teman-teman tolong jangan lupa untuk diberikan kepada tim pendamping keluarga untuk bisa memberikan pemahaman kepada keluarga tentang memilih, mengolah, dan menyajikan. Contoh misalnya kepada remaja putri atau kepada ibu hamil yang kurang darah sebaiknya mereka minum tablet tambah darah. Pilihan tablet tambah darah sudah benar. Tapi ternyata dia tidak bisa bekerja sendiri tablet tambah darah ini. Ibu-ibu bidan mestinya paham dan bisa memberikan masukan bahwa tablet tambah darah supaya bisa bekerja dengan efektif harus disertai dengan apa? Dengan vitamin C. Tidak. Dengan apa? Oh, bukan Bu Bidan ya, wajar kalau nggak tahu ya. Tapi jadi fasilitator di TPK harus tahu. Ya, jadi tablet tambah darah itu tidak bisa bekerja baik kalau tidak disertai dengan mengkonsumsi protein hewani. Nah, itu cara menyajikan, cara mengolah. Nah, kemudian kalau protein hewani cara menyajikannya, ya itu belum lagi misalnya cara menyajikan protein hewani yang misalnya telur direbus saja setiap hari. Akhirnya anaknya nggak mau makan kan, ya kan? Nah begitu juga misalnya kalau soal penyajian, contoh yang tadi disampaikan adalah diberikan protein tapi disajikan kepada bapaknya dulu karena menghormati bapaknya, anaknya belakangan misalnya. Itu jadi memilih, mengolah dan menyajikan. Teman-teman semua, saya sangat menyadari bahwa pertemuan 8 jam ini tentu tidak bisa memberikan semua ilmunya kepada teman-teman semua. Tapi teman-teman ini adalah orang-orang yang terpilih, ya kan? 1.400 penyuluh keluarga berencana. Kenapa kok teman-teman yang dipilih? Pasti karena teman-teman punya kelebihan, ya kan? Betul atau tidak? Teman-teman pasti lebih pinter daripada yang lain. Kenapa ibu bidan banyak sekali, tapi Bu Bidan yang satu ini yang dipilih untuk menjadi fasilitator. Ibu PKK juga banyak banget ya Bu. Tapi kenapa ibu yang dipilih? Karena ibu punya kelebihan daripada yang lain. Jadi memahami, saya kasih kesempatan 5 menit untuk berdiskusi dulu. Baru nanti saya melanjutkan atau 2 menit cukup. Sudah selesai. Sudah ya, sudah. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau minta lagi untuk ada yang didiskusikan kasih tahu saya ya. Ya. Nanti saya berhenti dulu, kasih kesempatan teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman semua. Jadi gitu ya teman-teman semua. Sampai lupa saya, tadi saya ngomong apa ya? Iya,
Kenapa teman-teman yang terpilih? Itu pasti karena teman-teman punya kelebihan daripada yang lain. Percaya atau tidak? Tapi yang paling utama adalah bahwa saya senang sekali dengan kata-kata ini, tidak ada selembar daun jatuh pun tanpa rencana Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekian banyak penyuluh KB, dari sekian banyak bidan, dari sekian banyak kader PKK, kenapa kok teman-teman semua yang jadi fasilitator yang punya amanah sangat berat tapi juga bisa meraih pahala sangat banyak? Karena amal yang tidak pernah terputus walaupun kita sudah meninggal itu adalah ilmu. Kenapa teman-teman? Kenapa enggak yang lain? PLKB banyak kok, kenapa teman-teman? Karena teman-teman pasti dinilai punya kelebihan dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di Banyumas, teman-teman yang ada di mana, yang ada di Pati, di Ambarawa, teman-teman yang ada di Jalan Pemuda Semarang. Karena teman-teman punya kelebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada teman-teman semua. Maka tolong ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Pahami apa yang diberikan oleh fasilitator, kritisi. Bila memang teman-teman menganggap itu tidak semestinya, tidak seperti itu infonya, atau teman-teman mau menyatukan persepsi, menyatukan pemahaman, enggak apa-apa, dikritisi, diskusikan, karena ini adalah pendidikan orang dewasa. Jangan hanya menerima saja. Teman-teman semua, oh enggak seperti itu Bu, bukankah demikian yang benar? Bisa didiskusikan teman-teman semua. Nah tadi saya mengatakan bahwa waktunya memang pendek, cuma 8 jam. Beliau-beliau menerima pendidikan terlebih dahulu dari teman-teman semua itu, para fasilitator 3 hari. Harus memeras informasinya, diberikan dalam waktu 8 jam. Tentu tidak mudah bagi para fasilitator tingkat provinsi ini. Tapi ini kan ada modulnya ya, ada modulnya enggak Mbak? Nah, manfaatkan sesi belajar mandirinya dengan masa yang tidak berhenti sampai dengan teman-teman semua selesai memberikan orientasi kepada tim pendamping keluarga. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa tugas teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang menggerakkan hati panitia untuk yang menggerakkan hati OPDKB, Dinas Kesehatan, Ketua Tim Penggerak PKK untuk menuliskan nama Bapak dan Ibu sekalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-teman semua itu diberi kesempatan untuk menjaring pahala jariah yang sangat besar dengan memberikan ilmu kepada para tim pendamping keluarga, dan ilmunya teman-teman semua harus benar. Maka gunakan sesi belajar mandiri itu sebaik-baiknya sampai dengan teman-teman selesai, baik dari modul maupun dari apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman pahami di dinamika tim pendamping keluarga yang terjadi selama ini apa, para kader PKK, para bidan, para penyuluh keluarga berencana, saya kira sangat memahami yang terjadi itu apa sih. Kemudian dari hasil mendengarkan para fasilitator tingkat provinsi, dari hasil belajar mandiri, dari hasil pengamatan di lapangan, teman-teman bisa menuangkan ilmunya kepada tim pendamping keluarga dengan bahasa yang sangat mudah, dengan bahasa yang sangat mudah untuk dicerna. Karena tadi yang saya sampaikan berulang kali bahwa tim pendamping keluarga sebanyak 83.000 orang itu, yang teman-teman punya setidaknya 150 orang yang teman-teman temui itu beda-beda semua latar belakangnya. Tapi kewajiban teman-teman adalah memberikan informasi yang benar, yang jelas, yang tidak keliru, yang kemudian akhirnya bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan stunting. Tadi di Jawa Tengah, di Luminor dikatakan Bu Umi, Bu Nasri, bahwa kita jangan terlalu konsentrasi kepada upaya penurunan. Karena kalau kita konsentrasinya kepada penurunan, itu artinya kita hanya mau konsentrasi kepada angkanya. Tapi yang paling penting adalah kita mengupayakan harus mencegah dan menanggulangi. Mencegah ini kalau di konteksnya pelatihan ini ada di LC Mil teman-teman semua. Pencegahannya ya.
penanggulangannya ada di LC-Mil pada substansi ibu hamil. Maka teman-teman tidak ada yang bisa dari sekian panjang apa yang saya sampaikan ini. Permintaan saya cuma satu, ikuti baik-baik, ya, ikuti baik-baik yang disampaikan oleh fasilitator, kemudian belajar pada sesi mandiri dengan sangat baik, manfaatkan dengan baik, amati apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman penyuluh KB kalau betul-betul selama ini mendampingi tim pendamping keluarga harusnya tahu, kemudian itu diramu dengan tetap mengacu kepada pedoman yang ada, kepada KAK yang ada, sampaikan kepada tim pendamping keluarga dengan bahasa yang sangat mudah dicerna. Karena teman-teman semua, saya yakin dan percaya teman-teman ini adalah orang-orang yang cerdas. Kalau tidak cerdas, pasti tidak dipilih. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sangat mudah dicerna bagi mereka-mereka lawan bicaranya teman-teman semua. Begitu nggih teman-teman? Baru 50% nggak ada yang jawab, baru 25%. Begitu nggih teman-teman semua? Nah gitu. Itu baru saya yakin dan percaya bahwa pelatihan akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan saya. Terima kasih untuk mau melaksanakan apa yang menjadi pesan-pesan saya. Ya, terima kasih untuk waktu-waktu teman-teman yang akan disita, ya, yang akan mengorbankan kebersamaan teman-teman bersama rekan kerja dan keluarga untuk memintarkan tim pendamping keluarga. Kalau di zaman COVID dulu ada slogan untuk tenaga medis itu ya Bu Bidan ya, berkorban untuk raga yang lain, maka teman-teman itu kadang-kadang harus meninggalkan keluarga nanti untuk demi keluarga yang lain. Jadi berkorban untuk keluarga yang lain nggak apa-apa, karena kita menjadi bagian dari yang harus mengupayakan terbentuknya keluarga-keluarga berkualitas untuk mewujudkan apa tadi? SDM unggul. Oh, rupanya nggak ngantuk. Iya. SDM unggul untuk Indonesia maju. Terima kasih Mas sudah mendengarkan saya. Terakhir untuk teman-teman semua, saya appreciate kepada teman-teman semua. Saya yakin bahwa saya berhadapan dengan orang-orang yang cerdas, saya berhadapan dengan orang-orang yang hebat, saya berhadapan dengan orang-orang yang keren. Ke Banyumas mencari duren. Saya nggak cakep, jangan bilang cakep. Nanti jadi fitnah, ya. Ke Banyumas mencari duren. Durennya ada nggak? Apa? Nggak ada durennya ya? Ya. Sebentar lagi teman-teman leren. Waktu leren makanlah babat. Teman-teman memang keren. Selain keren juga hebat. Lerennya nanti masih hari Selasa. Selain keren teman-teman ini luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan di lipatan kain. Kalau saya ada yang salah, tolong jangan cerita-cerita kepada orang lain. Kalau ada jarum yang patah, oh enggak. Kalau sedang di musim barat, mana josnya? Dikira nggak pantun ya. Kalau ada, belum. Kalau ada jarum yang patah, jangan. Oh enggak, saya bukan mau ngomong itu. Di prank kan, teman-teman di prank ya. Jangan supaya nggak ngantuk karena ini jam ngantuk. Ya, kalau sedang di musim barat, jangan berperahu bermuatan syarat. Kalau di dalam berbicara dengan teman-teman saya ada yang hilaf, saya mohon ampun dunia akhirat.
Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita diminta membuka. Jadi dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari teman-teman semua yang ada di sini, yang ada di Jalan Pemuda Semarang, yang ada di Pati, yang ada di Ambarawa, yang ada di mana lagi? Cukup di Banyumas. Kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ketuk ini. Tidak boleh 1 sampai 3 karena ini masih dalam perhitungan suara. Teman-teman nyoblos siapa? Ayo. Ayo nyoblos siapa? Ayo. Rahasia. Maka kita hitung sampai 5 ya. Pancasila. Jangan pakai jos, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita buka acara ini bersama-sama dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu fasilitator, semua yang bersama-sama kita pada hari ini. Mana? Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Mana lagunya? Salam BKKBN. Yang cowok turun. Yang cewek naik. Yang cewek naik. Yang cowok turun. Cowok turun, cewek naik, cowok turun. Coba yang cowok. Salam BKKBN. Salam BKKBN yang cowok. Lo cowok toh, gue aja mewakili Bu Ganjar. Hidup Persis sekarang kita. berencana. Hidup berencana itu keren. Itu cewek. Itu cewek, yang cowok Mbak, yang cowok. Yang cowok Mbak itu di mana itu? Pati. Pati, ya Pati. Ya, Pati, Bu. yang cewek. Hidup berencana itu keren. Nah. Hidup itu keselak ya Mbak. Jalan peleni. Yang cewek, yang cowok. Mas, Yang cowok Banyuwangi, Ambarawa yang cowok. Yang cowok Ambarawa. Apa? Yo, hidup berencana itu konsep. No, piye. Pati dapat door prize enggak, Bu? Oh, iya, nanti dapat door prize. Boleh. Ini mana? Oh iya, di Semarang lagi RAT. Oh, iya. Ini lagi ikut RAT ya? Nyanyi. Mana lagunya? Nah, ini loh. Salam BKKBN Pati. Berencana itu. Nanti kok dipanggil lagi. Oh iya, itu mungkin ada bisa. Ambarawa cewek, Pati cowok. Bukan. Ambarawa, Bu. Iya, Ambarawa, monggo. Ambarawa mana? Siap, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Bu. Hidup berencana itu Keren. Ya, tepuk tangan dong. Di sini ngasih tepuk tangan keras banget loh. Yang cowok, Pati.
Yang cowok Pati. Ayo yang cowok Pati. Hidup berencana itu keren. Itu cewek, Mas. Itu cewek, yang cowok turun. Ya coba. Berencana itu keren. Ya. Pemuda di Jalan Pemuda, yang di Jalan Pemuda. Ya benar. Ya. Ya, malah diskusi. Ya, sampun. Ya, kita sama-sama yuk. Yang cowok dan yang cewek sama-sama. Salam BKKBN. Hidup. Dapat dua. Dapat dua sama ininya. Oke. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman. Saya di jingle ini disosialisasikan supaya terkenal seperti lagunya Indomie. Lagu Indomie seperti apa? Nah, supaya semua orang ketika disebut salam BKKBN, mereka bisa seperti ketika mereka ditanya lagunya Indomie. Terima kasih teman-teman semua, tetap bersemangat. Sekali lagi selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Pati, live Bapak Ibu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan TOF Latihan Teknis Tim Pendamping Keluarga bagi Fasilitator Kabupaten Kota tahun 2024 telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Laper, kita foto bersama.